warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum pajak yang beranggotakan Zikra El-Mahdiah, saya sendiri Vika Oktri Yusandar, Leo Keti, Sylvia Nola, dan Sonia Novita. Di sini kami akan membahas materi tentang peradilan dalam hukum pajak. Nah, yang pertama, kita membahas tentang hukum pajak. Hukum pajak itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hukum administrasi. Umumnya berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian ada contohnya. Contohnya itu seperti tidak menyampaikan SPT. SPT itu surat pemberitahuan tahunan, atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alfa dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada hukum pidana. Nah, hukum pidana ini berkaitan dengan denda pidana maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen-dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada peradilan administrasi pajak. Peradilan administrasi pajak ini terbagi atas dua. Yang pertama ada pihak wajib pajak. Nah, pihak wajib pajak ini adalah orang, pribadi, atau badan yang meliputi pembayar pajak ataupun pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian yang kedua ada pihak fiskus atau administrasi pajak, yaitu orang atau badan inspeksi pajak yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat atau wajib pajak. Nah, selanjutnya ada peradilan administrasi pajak itu terbagi atas dua. Yang pertama, peradilan administrasi tidak murni. Disebut peradilan tidak murni karena hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Nah, yang kedua, ada peradilan administrasi pajak yang murni. Peradilan yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak wajib pajak, pihak fiskus, dan hakim yang mengadili. Kemudian ada keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sesuatu. Nah, yang pertama itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak itu sendiri. Nah, selanjutnya keberatan pajak itu diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan itu harus wajib memenuhi beberapa syarat. Nah, tahap selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah penyampaian surat keberatan, saat diterimanya surat keberatan, dan proses penyelesaian surat keberatan. Nah, jangka waktu penyelesaian keberatan ini paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Juga harus memberikan keputusan atau atas keberatan yang diajukan. Banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pengajuan banding terdapat beberapa hal, yaitu syarat pengajuan surat banding. Yang pertama, pemrosesan surat banding. Yang kedua, siapa yang mengajukan surat banding. Yang ketiga, hak-hak pemohon banding. Yang keempat, pencabutan banding. Dasar hukum pasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Gugatan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksana, penagih pajak, atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Persiapan persidangan. Yang pertama, pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat banding atau gugatan. 2. Permohonan banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada pengadilan pajak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud seperti di atas, dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan yang dimaksud. 3. Terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Cara pemeriksaan dalam persidangan terdapat dua. Yang pertama, pemeriksaan dengan cara biasa. Yang kedua, pemeriksaan dengan cara cepat. Pembuktian. Yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan para saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Yang kelima, pengetahuan hakim. Pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan pengadilan pajak terdiri atas yang pertama, pimpinan hakim, yang kedua, anggota, yang ketiga, sekretaris, yang keempat, panitera. Pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Hakim dan panitera tidak boleh merangkap menjadi 1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak. Yang kedua, wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya. Yang ketiga, penasehat hukum. Yang keempat, konsultan pajak. Yang kelima, akuntan publik. Yang keenam, pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak. Yang pertama, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Yang kedua, pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Yang ketiga, keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Kekuasaan pengadilan pajak yang keempat adalah pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa 1. Menolak. Yang kedua, mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Yang ketiga, menambah pajak yang harus dibayar. Yang keempat, tidak dapat diterima. Yang keenam, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Dan atau yang keenam, membatalkan. 7. Terhadap putusan pengadilan pajak, tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Pajak dan penyelesaiannya. PT ASEAN Agri Group atau AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2006 Tanoto adalah keluarga paling kaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollar atau sekitar 25,5 triliun rupiah. Selain PT AAG, terdapat perusahaan lain yang berada di bawah naungan grup Raja Garuda Mas. Di antaranya adalah Asia Pacific Resource International Holdings Limited atau April, Indo Rayon, PEC Tech, Sateri International, dan Pacific Oil dan Gas. Secara khusus, PT AAG memiliki 200.000 hektar lahan sawit, karet, dan kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Di Asia, PT AAG merupakan salah satu penghasil minyak sawit terbesar
yaitu memiliki 19 pabrik yang menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah, selain 3 pabrik yang menghasilkan minyak goreng. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto atau Vincent membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu, bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan majalah Tempo, wartawan Tempo. Pelarian Vincent berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross Border Tax Planning atau Underpricing of Export Sales disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah atau crude palm oil keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif. Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak. Karena memang permasalahan PT AAG tersebut terkait erat dengan perpajakan. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik, dan intelijen. Tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT AAG, baik yang di Jakarta maupun di Medan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, 14 perusahaan diperiksa. Ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun rupiah penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun rupiah. Mendongkrak kerugian transaksi ekspor 232 miliar rupiah, mengecilkan hasil penjualan 889 miliar rupiah. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun rupiah. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan pada bulan Desember 2007, telah ditetapkan 8 orang tersangka yang masing-masing berinisial ST, WT, LA, TBK, AN, LEL, LBH, dan SL. Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. Di samping itu, Departemen Hukum dan HAM juga telah mencegat 8 orang tersangka tersebut. Penyelesaian kasus Asian Agri di dalam atau luar pengadilan, PT Asian Agri Group atau AAG diduga telah melakukan
penggelapan pajak atau tax evasion selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Belum lagi kelar penyidikan, berkembang wacana mengenai penyelesaian kasus itu di luar pengadilan atau out of court settlement. Hal ini sangat menggelisahkan bagi kalangan yang menginginkan tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan tanpa pandang bulu. Sangat ironis jika para penjahat kelas teri ditangkapi, ditembaki, disidangkan, dan dimasukkan bui. Sementara itu penjahat kerah putih atau white collar criminal yang menyebabkan kerugian besar terhadap negara justru dibiarkan melenggang karena kekuatan kapitalnya. Celah keluar dari pengadilan meski peraturan perundang-undangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat. Nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggelap pajak dari ketok palu hakim di pengadilan. Pasal 44B Undang-Undang Nomor 28/2007 yang membuka peluang out of court settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian, kasus berakhir atau case closed jika wajib pajak yang telah melakukan kejahatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda. Ketentuan hukum nyatanya begitu lunak dalam mengatur tindak pidana perpajakan. Peluang out of court settlement dimungkinkan bagi segala jenis tindak pidana perpajakan. Peluang itu tidak hanya berlaku untuk perlawanan pasif terhadap pajak, yaitu perlawanan yang tidak dilakukan secara sadar atau disertai niat dari warga masyarakat untuk merintangi aparat pajak dalam melakukan tugasnya. Penghentian penyidikan dan penyelesaian di luar sidang juga berlaku untuk perlawanan aktif terhadap pajak, yang perbuatannya dilakukan lewat cara ilegal dan langsung ditujukan pada fiskus atau pemerintah. Jadi, penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh ASEAN Agri Group meski masuk kategori perlawanan aktif terhadap pajak, sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan. Dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindak pidana perpajakan ini. ASEAN Agri akhirnya benar-benar melayangkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terkait surat ketetapan pajak SKP kepada 14 anak perusahaannya. Perusahaan perkebunan sawit milik Taipan Sukanto Tanoto ini melayangkan surat keberatan setelah membayar senilai 969,675 miliar atau 49% dari total pajak terutang, yakni mencapai 1,95 triliun. Sedari awal, ASEAN Agri memang berniat banding atas penetapan SKP yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Namun mereka harus terlebih dulu membayar setengah dari total utang pajak. ASEAN Agri melayangkan keberatan karena menganggap SKP yang mencapai 1,95 triliun tersebut tidak sesuai sebab melebihi total keuntungan perusahaannya yang pada 2002 sampai 2005 hanya 1,24 triliun. Total utang pajak plus denda ASEAN Agri sendiri mencapai 1,959 triliun. General Manager Grup ASEAN Agri, Freddy Wijaya, mengatakan surat keberatan SKP telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, sesuai dengan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan SKP, ujarnya kepada Kontan di Jakarta. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Kismamtoro Petrus mengakui telah menerima surat keberatan ASEAN Agri pada 28 Agustus 2013. Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas keberatan itu paling lambat 12 bulan. Meski keberatan ASEAN Agri tetap harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP. Jika ASEAN Agri tidak melunasi seluruh tagihan SKP setelah jatuh tempo, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan dan blokir rekening hingga pelelangan aset. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian,